warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbianus Naya. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 1B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kalimat dalam bahasa Indonesia, yang mana pada kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ada pengertian kalimat. Yang kedua, unsur penyusunan kalimat. Yang ketiga, jenis kalimat menurut struktur gramatikal. Yang keempat, jenis kalimat menurut fungsinya. Dan yang kelima, ada kalimat efektif. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian kalimat. Kalimat merupakan suatu bahasa yang terdiri dari rangkaian kata yang berfungsi menyampaikan suatu makna atau gagasan. Kalimat juga dapat diartikan sebagai gabungan kata yang terorganisasi secara gramatikal dan memiliki makna yang dapat kita pahami oleh pendengar dan pembaca. Dalam konteks bahasa tulis, kalimat ditandai dengan huruf kapital, diawali dan diakhiri dengan tanda seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu unsur penyusunan dalam kalimat. Unsur penyusunan dalam kalimat terdiri dari subjek. Subjek adalah unsur inti atau pokok kalimat yang menunjukkan pelaku dalam kalimat. Subjek biasanya berupa kata benda, frasa, atau glosa. Predikat adalah unsur yang berfungsi untuk menjelaskan subjek. Predikat biasanya terletak di belakang subjek. Objek. Objek adalah unsur yang melengkapi verba transip dalam klausa. Objek bisa berupa kata benda, frasa, kata benda, atau kata ganti. Pelengkap adalah unsur tambahan yang melengkapi predikat tetapi tidak wajib ada seperti subjek dan objek. Keterangan. Keterangan adalah unsur yang berfungsi untuk menerangkan seluruh unsur lain pada suatu kalimat. Keterangan sifatnya tidak wajib. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin ketiga, yaitu jenis kalimat menurut gramatikal. Dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah ungkapan gagasan tunggal dan terdiri dari satu pola kalimat subjek, predikat, dan biasa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contoh kalimat tunggal adalah Joyce berlari, Foni makan bakso, dan Andri membeli baju di Tanah Abang. Itu contoh dari kalimat tunggal. Kalimat majemuk adalah kalimat ungkapan gagasan yang lebih dari satu dan terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lepas. Berdasarkan polanya, kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat merupakan satuan organisasi gramatikal terbesar yang menyatakan makna secara lengkap. Kalimat secara umum digunakan secara lisan maupun tulisan. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin keempat, yaitu jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Jenis kalimat berdasarkan fungsinya adalah kalimat berita. Kalimat berita berfungsi untuk menyampaikan informasi, biasanya diakhiri dengan tanda baca atau tanda titik. Kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk mendapatkan informasi atau reaksi dari lawan bicara. Biasanya kalimat tanya ini diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda tanya. Kalimat perintah. Kalimat perintah berfungsi untuk menyuruh atau melarang berbuat sesuatu, biasanya diakhiri dengan tanda baca, seru. Kalimat seruan berfungsi untuk menyampaikan dan mengungkapkan perasaan yang sifatnya mendadak, biasanya diakhiri dengan tanda baca, seru. Kalimat panggadaian berfungsi untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum dan tidak terwujud, biasanya diakhiri dengan tanda baca seperti titik. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan, ide, pesan, dan pendapat penulis dengan jelas dan tepat kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang berlaku seperti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif diantaranya jelas, ringkas,
dan padat, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, menggunakan kata baku sesuai EYD. Memiliki struktur kesepadanan, keparelaan, hemat, cermat, berpadu dan logis, tidak bertele-tele, minimal, terdiri atas subjek dan predikat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif disusun dengan rumus SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang materi kalimat dalam bahasa Indonesia. Semoga dapat dipahami. Saya Kolbianus Naya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.